Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Jumat 9 Juni 2023. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Memberi yang Terbaik di Masa Sulit. Bacaan Alkitab diambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1-4. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bunga sakura adalah sejenis tanaman bunga yang tumbuh di daerah yang bersuhu dingin. Bunganya yang indah akan bermekaran pada saat musim semi tiba. Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan bunga sakura, dan itulah sebabnya Jepang disebut sebagai negeri sakura. Bila tiba musim semi, kita dapat melihat sakura di mana saja di Jepang. Sebelum mengeluarkan bunga-bunganya yang indah, seluruh daunnya harus gugur terlebih dahulu, sehingga tampaknya akan mirip seperti pohon yang sudah mati dan tidak menarik untuk dilihat. Ketika memasuki musim semi, ia akan mengeluarkan kuncup-kuncup bunga yang akan mekar hanya sekitar 2 minggu sebelum gugur. Walau hanya sesaat, namun keindahan bunga sakura ini dapat membuat terpukau setiap orang yang memandangnya. Keindahan dan aroma bunganya yang semerbak membuat orang yang melihatnya tidak dapat melupakannya begitu saja. Tidak heran bila banyak yang menantikan musim semi untuk menyaksikan bunga sakura. Bahkan banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk pergi ke Jepang pada musim semi hanya untuk menyaksikan mekarnya bunga sakura. Saudara-saudara, ada yang menarik dari bunga sakura ini, yaitu di balik keindahannya, bunga sakura merasakan masa-masa sulit. Ia harus melewati perjalanan hidup di mana daunnya harus gugur terlebih dahulu, dan ia akan tampak seperti pohon mati yang harus ditebang. Di saat seperti itulah, ia akan mengeluarkan bunganya yang sangat indah dan mempesona banyak orang hingga ke pelosok dunia. Karena begitu tertarik pada tanaman sakura ini, ada beberapa orang yang membuat filosofi menampilkan yang terbaik di masa sulit. Sebagaimana bunga sakura, masa sulit juga akan dilewati oleh setiap orang. Tetapi, bagaimana reaksi kita saat sedang berada di masa sulit, itulah yang terpenting. Bunga sakura mengajarkan sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita, di mana ia berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika ia sedang berada di dalam kesulitan. Dalam situasi yang nyaman akan sangat mudah bagi seseorang untuk menampilkan atau memberi karya yang terbaik. Tetapi bagaimanakah bila sedang dalam kesulitan? Apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal bila sedang dalam kesulitan? Apakah seseorang tetap memberikan yang terbaik dari dirinya ketika keadaan sepertinya tidak memungkinkan? Apapun situasinya, itu bukanlah suatu masalah. Semua tergantung pada cara kita masing-masing dalam menghadapi dan menangani situasi yang sedang kita alami. Orang yang hebat biasanya tidak mempersoalkan kesulitannya, tetapi ia akan berpikir bagaimana caranya untuk tetap memberi yang terbaik dalam situasi tersebut. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia saat itu, saudara. Dan ini menjadi salah satu pengajaran hidup yang sangat berharga bagi kita. Dalam bacaan Alkitab hari ini, saudara bisa membaca bagaimana jemaat di Makedonia dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi mereka bersukacita, bahkan sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka mendesak supaya mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bahkan mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dengan teman-teman sepelayanannya. Dan yang paling indah, mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Dan mereka juga mau melayani para hamba-hamba Tuhan saat mereka dalam keadaan terdesak
dalam penderitaan, dalam kekurangan. Saudara-saudara, biarlah kehidupan dari jemaat-jemaat di Makedonia mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih mengasihi Tuhan dengan cara memberikan hidup kita walaupun kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu, tidak memungkinkan untuk berkorban, tidak memungkinkan untuk melayani lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memampukan kita untuk memberi lebih daripada kemampuan kita. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan diri kita. Berapa banyak yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Berapa persen kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Bukankah seringkali yang terjadi saat kita mengalami kesulitan dan doa kita untuk menerima pertolongan dari Tuhan belum dijawab, dan itu menyebabkan kita mulai malas untuk beribadah. Kita mulai bosan berdoa. Kita mulai bersungut-sungut, kehilangan sukacita. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat renungan mengenai memberi yang terbaik di masa sulit. Kita gunakan setiap waktu, baik atau tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi ini Engkau sudah mengajari kami untuk menjadi orang-orang yang tidak mundur saat kami mengalami situasi yang sulit, tetapi justru lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, lebih banyak memancarkan sinar kemuliaan Allah pada saat kami mengalami situasi yang tidak memungkinkan. Dalam berbagai keadaan, dalam keadaan apapun, kami rindu untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami ini kepada Tuhan yang kami tunjukkan lewat sikap hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari, dalam hubungan kami dengan saudara seiman, dalam hubungan kami dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menerima firman-Mu dan kami membutuhkan Roh Kudus untuk membuat kami kuat melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita surgawi memenuhi hati kami, karena sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi orang yang optimis, kesulitan adalah batu loncatan. Tetapi bagi orang yang pesimis, kesulitan adalah alasan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.